Tahukah kalian proses pembuatan apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah proses pembuatan tempe. Makanan tradisional Indonesia ini telah mendunia loh. Meskipun menjadi makanan sederhana, namun tempe kaya akan kandungan nutrisi. Makanya, masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari olahan kedelai yang difermentasi ini. Maksud dari fermentasi itu apa ya? Nah, maka dari itu, mari kita saksikan video pembelajaran kali ini sampai akhir. Jika kita perhatikan proses pembuatan makanan tersebut, maka kita membutuhkan suatu mikroba. Misalnya pembuatan tempe. Pembuatan tempe membutuhkan ragi yang membutuhkan mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kacang yang telah disiapkan. Nah, jika kita perhatikan nih, pada tempe terdapat serat putih yang mana serat putih tersebut merupakan jamur yang berkembang. Pemanfaatan agen biologis seperti mikroorganisme, enzim, sel, dan DNA untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu disebut dengan bioteknologi. Nah, bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perhatikan perbandingan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dari segi teknologi atau prosesnya, bioteknologi konvensional memiliki prinsip fermentasi, sedangkan bioteknologi modern memiliki teknologi atau proses yang tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Nah, dari segi makhluk hidupnya, bioteknologi konvensional itu langsung, sedangkan bioteknologi modern itu rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Dari segi alat dan biaya, bioteknologi konvensional itu sederhana dan relatif murah, sedangkan bioteknologi modern itu canggih dan relatif mahal. Yang terakhir, dari segi orang yang melakukan, bioteknologi konvensional dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan bioteknologi modern dapat dilakukan hanya oleh ahli tertentu saja. Khusus bioteknologi konvensional, jenis ini memanfaatkan mikroba secara langsung. Bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan tidak dapat diproduksi dengan jumlah yang sangat besar. Bioteknologi konvensional banyak dimanfaatkan dalam pembuatan makanan, minuman, hingga antibiotik. Proses ini juga tidak memerlukan peralatan ataupun metode yang rumit, serta proses ini tidak membutuhkan sterilisasi tingkat tinggi. Prinsip yang diterapkan oleh bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang biak pada bahan baku yang telah disiapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang dimanfaatkan sebagai minuman, makanan, atau antibiotik. Sebelumnya kita sudah singgung sedikit kalau bioteknologi konvensional itu menggunakan prinsip fermentasi dan memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Selain dua hal tersebut, bioteknologi konvensional juga memiliki karakteristik lain. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan alat tradisional dan sederhana. Pengolahan dalam bioteknologi konvensional umumnya menggunakan alat-alat sederhana yang bisa dengan mudah kita temui, misalnya ember, panci, gelas, toples, dan baskom. Yang kedua, menggunakan cara yang sederhana. Proses pengerjaan dalam bioteknologi konvensional juga terbilang sederhana. Cara pengolahan bahan-bahan cukup mudah dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus. Karena prosesnya yang dilakukan dengan cara yang sederhana, maka dari itu bioteknologi konvensional bisa dikerjakan oleh siapa saja dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, melibatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh.
Bioteknologi konvensional sepenuhnya bergantung pada peran mikroorganisme. Misalnya, saat pembuatan yogurt, bakteri Lactobacillus bulgaricus membantu dalam proses pembuatan yogurt. Yang kelima, menggunakan prinsip fermentasi. Prinsip utama dari karakteristik bioteknologi konvensional yakni fermentasi. Fermentasi adalah proses yang menghasilkan energi untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dalam keadaan minim atau tanpa oksigen. Yang keenam, proses biokimia dan genetik terjadi secara alami. Dalam proses bioteknologi konvensional, tidak ada manipulasi genetik yang terjadi. Misalnya, pada contoh pembuatan yogurt, bakteri yang dicampur pada susu melakukan proses fermentasi yang terjadi secara alami. Yang ketujuh, kondisi lingkungan dimanipulasi. Jika dari segi proses biokimia terjadi secara alami, salah satu hal yang bisa dimanipulasi hanya kondisi lingkungannya saja. Seorang yang memproses bioteknologi konvensional dapat memanipulasi melalui media tempat mikroorganismenya tumbuh. Selain itu, masa inkubasi serta konsentrasi mikroorganisme yang digunakan juga bisa disesuaikan. Karakteristik terakhir dari bioteknologi konvensional yakni skala produksinya yang relatif lebih kecil dari bioteknologi modern, karena prosesnya yang bergantung pada proses fermentasi dan bantuan dari mikroorganisme. Maka skala produksi dari bioteknologi konvensional umumnya tidak dapat dilakukan secara massal. Setelah mengetahui informasi tentang bioteknologi konvensional, berikut ini contoh produk dari bioteknologi konvensional. Yang pertama ada roti. Roti merupakan produk bioteknologi yang paling membantu pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Roti diproses melalui tepung terigu yang melalui proses fermentasi dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada tempe. Makanan kesukaan kita ini dibuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme jamur kapang atau Rhizopus sp. Yang ketiga ada kecap. Kecap merupakan produk bioteknologi konvensional yang dibuat dari kedelai hitam yang difermentasi dengan mikroorganisme Aspergillus wendtii atau Aspergillus oryzae. Yang keempat ada keju. Siapa nih yang apa-apa harus pakai keju? Gak martabak, gak ayam goreng, semua disiram pakai saus keju. Nah, keju ini salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Keju berawal dari susu yang kemudian difermentasi dengan bakteri Penicillium camemberti atau bakteri mikroorganisme lainnya.